Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam ini saya akan membagikan kisah nyata seorang hamba Allah di zaman yang modern ini, yaitu seorang yang arif billah, orang yang telah mengenal Allah, sadar itu adalah karunia dari Allah dan berperilaku dengan ketentuan Allah tanpa ada keakuan di dalam perbuatannya. Seorang arif billah yang fana, yang tenggelam bersama Allah. Bagaimana makna tenggelam bersama Allah? Sebutlah si fulan namanya, bukan nama yang sebenarnya. Seorang pemuda akhir zaman. Ketika dia melihat seorang yang memposting di grup di Facebook menuliskan sholat fana, tulisannya sesimpel itu saja, lalu banyak sekali orang yang nge-like, padahal fulan mengetahui mana itu tulisan yang hanya meniru saja dan mana orang yang benar-benar fana dengan mata hatinya. Akhirnya ketika fulan berjalan di pinggiran jalan raya ingin membelikan makanan untuk kebutuhan keluarganya, fulan berjalan kaki dengan masih memikirkan seseorang itu. Sangat disayangkan orang yang bukan makomnya menuliskan seperti itu. Pasti akan mencelakakan dirinya dan orang lain yang awam tentang itu. Kenapa? Karena Allah Ta'ala berkata kepada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Risalat Qudsiyah bahwa kemanunggalan ruhani itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dan barang siapa yang mempercayai sebelum mengalaminya sendiri, maka dia kafir. Maka fulan tetap memikirkan betapa terlihatnya orang itu bukan orang yang fana. Tiba-tiba ada mobil yang menghantam lengan si fulan. Brak! Langsung fulan menyatakan, "Oh Allah." Mata lahir si fulan melihat mobil putih yang telah menabraknya, menabrak lengannya, tapi lisannya mengatakan, "Oh Allah." Dia tidak melihat makhluk yang Allah ciptakan itu sebagai sarananya Allah untuk menguji si fulan. Si fulan lalai mengingat Allah yang memberi keputusan hal itu, atau fulan ingat sang hakiki, siapa di balik kejadian itu, siapa yang menguasai segala gerak-gerik semua makhluk di muka bumi ini, yang mengizinkan, yang mengontrol, yang menguasai. Maka fulan tidaklah marah ketika mobil itu sudah melewati dirinya. Dia tidak memaki sebagaimana orang-orang awam ketika ditabrak, "Woi, dasar sok kaya, di mana matamu? Ini bukan jalan nenek moyangmu." Mungkin seperti itu yang dikatakan orang-orang yang buta mata hatinya. Ketika ditabrak, dia hanya melihat dengan mata lahirnya siapa yang menabraknya tanpa mengingat sang hakikat, siapa yang telah mentakdirkan hal itu terjadi. Seorang muslim tidak akan mampu melihat di balik kejadian itu. Tapi fulan
saat kejadian itu terjadi, fananya kepada Allah, tenggelam kepada Allah, tenggelam kepada perbuatan Allah, asma Allah, sifat Allah. Seketika itu fulan dipahami bahwa di hatinya seolah-olah Allah berkata kepadanya, "Wahai fulan, kamu dari tadi memikirkan saudaramu yang di Facebook itu. Dia tidak fana. Itu menurut kamu kan?" Ya, fana itu seperti tadi yang kamu alami itu. Ketika aku izinkan mobil yang dikendarai makhlukku yang lain, tapi ketika hantaman itu terjadi, seketika kamu mengingatku. Itulah fana. Kamu telah mendapatkan itu. Inilah kenapa para wali-waliku itu ketika mendapat musibah mereka senang, karena di balik musibah itu ada kasih sayangku yang mereka lihat dengan mata hatinya, yang mereka lihat dengan musyahadahnya. Sehingga dua keadaan yang berlawanan, baik itu kebahagiaankah, keburukankah, tetap mereka wali-waliku melihat kasih sayangku, melihat kekuasaanku yang maha besar, sehingga mereka tetap dalam keadaan tidak mengeluh sebagaimana orang-orang yang buta mata hatinya, yang hanya tertuju kepada asbab. Ya, itulah fana. Akhirnya si fulan bermimpi di malam itu. Setelah kejadian yang menimpanya itu, malamnya Allah konfirmasi di dalam mimpi. Seperti apa mimpinya? Si fulan dipertemukan dengan Nabi Musa, yang mana fulan memanggil Nabi Musa. Di mimpi itu Allah ingin bertemu dengan Nabi Musa, ingin bercakap-cakap dengan Nabi Musa. Fulan yang disuruh memanggil. Lalu ada suara tanpa wujud mengatakan kepada si fulan, mereka tidak mengenal Allah. Akhirnya fulan terbangun. Dan benar, firasat fulan benar. Atas orang-orang di Facebook itu tidak mengenal Allah. Itu yang diberikan petunjuk kepada si fulan bahwa firasat yang dia miliki terhadap siapa yang menuliskan tentang fana itu, dia kosong dari tulisannya itu. Dia hanya meniru-niru perkataan orang-orang yang mana dia tidak bisa memberikan contoh, pemahaman, dan apa dalil terkait dengan apa yang dia tulis itu. Sedangkan fulan mendapatkan kebenaran hakiki yang didapat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sarana gaib bernama mimpi, yang mana Nabi Muhammad SAW juga seringkali mendapatkan pengajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mimpi. Oleh karena itu beliau bersabda di dalam hadis riwayat Al-Bukhari bahwa mimpi seorang mukmin yang soleh itu adalah satu bagian dari 46 bagian kenabian. Oleh karena itulah kenapa Nabi Muhammad SAW ketika beliau ditanya Aisyah, apakah engkau akan tidur sebelum melakukan sholat witir? Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya ketika mataku tidur, hatiku tidak tidur. Ternyata Rasulullah SAW di dalam tidur pun selalu terjaga mata hatinya. Oleh karena itu, hati-hati terhadap kebanyakan orang. Banyak orang yang tidak mengetahui tentang Allah, tapi seolah-olah mengetahui. Dan itu bisa dilihat dengan mata hati yang sudah mendapatkan fasilitas musyahadah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.